Bab 641 Memerintah Danau Asap Ungu 2. Saudara Jiu, kamu berasal dari klan suci 1000 kegelapan dan berspesialisasi dalam dao jiwa, hanya kamu yang bisa menjaga bocah itu. Salah satu jenius dari Sekte Bintang 2 menyarankan. Mendengar itu, semua jenius lainnya setuju, termasuk pemuda yang mengolah dao pedang. Zhao Feng berasal dari klan suci sejati mistik Bintang 3. Jadi para jenius normal dari Sekte Bintang 2 tidak berani menyinggung perasaannya. Tatapan mereka mendarat di Brother Jiu yang memiliki wajah layu. Mata saudara Jiu berbinar. Dia adalah yang terkuat di antara kelompok mereka. Kembali ke Danau Asap Ungu, Zhao Feng sedang duduk di atas buaya purba, dan pasukan ikan di bawah kendalinya sangat aktif dalam radius beberapa mil. Dia belum berani memasuki kedalaman Danau Asap Ungu, jadi dia hanya mengumpulkan sumber daya dari tepi danau untuk saat ini. Menurut informasi, ada binatang yang lebih kuat di kedalaman Danau Asap Ungu, termasuk Putri Duyung dan istana misterius di dasar danau. Mata Zhao Feng berbinar. Langkah pertama dari rencananya adalah mengais segala sesuatu di sekitar tepi Danau Asap Ungu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sejumlah besar ikan mulai mengumpulkan sumber daya dari air di dekatnya, dan rumput sisik ungu masih menjadi target utama. Meskipun sumber daya dan harta lainnya mungkin berharga, mereka tidak dapat meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. 58, 60, 63. Zhao Feng menghitung jumlah rumput skala ungu di tangannya. Dia telah memakan lebih dari 30 buah dirinya sendiri, dan ketika dilengkapi dengan aura alam mimpi kuno, efeknya menakjubkan. Dengan hanya berpikir, sekelompok tanda ungu tua bersisik muncul di kulit Zhao Feng seperti semacam kemeja bersisik. Itu meningkatkan kekuatan pertahananku, tapi tidak ada efek serangan. Namun, garis keturunan ini memungkinkan saya untuk dengan mudah menyelaraskan dengan Danau Asap Ungu. Petik 2. Zhao Feng menyadarinya, tetapi dia menemukan bahwa itu logis. Bagaimanapun, rumput skala ungu berasal dari Danau Asap Ungu. Setelah makan rumput sisik ungu dalam jumlah besar, Zhao Feng memperoleh garis keturunan air pertahanannya, yang sangat meningkatkan afinitasnya dengan air, terutama air Danau Asap Ungu. Jika Zhao Feng memasuki Danau Asap Ungu sekarang, dia tidak akan dianggap sebagai orang luar oleh makhluk lain di dalam danau. Tekanan padanya juga menurun drastis. Saya akan mulai menuju ke kedalaman danau setelah saya mengumpulkan 100 keping rumput skala ungu. Zhao Feng berpikir. Tepat saat dia berpikir, suara mendesing. Di sisi lain pantai, kerangka berbentuk naga dengan 5 atau 6 orang di atasnya dengan lembut bergerak melintasi permukaan air. Teknik rahasia hantu mayat? Petik 2. Zhao Feng melihat ke atas dan melihat 5 atau 6 jenius pada kerangka berbentuk naga. Kedua pemimpin itu sama-sama penguasa berdaulat, saudara Jiu dan pemuda pedang Dao. Budidaya 4 lainnya telah mencapai tahap akhir dan puncak dari alam inti asal kecil. Sekelompok orang menyerang dengan keserakahan di mata mereka. Zeze, bocah bernama Zhao, kemampuanmu untuk mengumpulkan sejumlah besar rumput sisik ungu dan harta karun lainnya membuat kami iri padamu. Petik 2. Saudara Jiu berkata dengan nada aneh. Apa yang kamu inginkan? Mata Zhao Feng setajam pisau, dan orang-orang di atas tulang naga merasakan dingin yang tak terlihat. Mengingat tingkat garis darah dan tubuh Zhao Feng saat ini, tatapannya sendiri bisa memberi banyak tekanan pada penguasa normal. Kami hanya ingin membeli rumput sisik ungu. Kakak Jiu tidak takut. Dia telah mencapai Great Origin Core Realm tahap menengah dan berspesialisasi dalam dao jiwa. Dia tidak takut pada alam inti asal kecil yang kebetulan juga berbakat dalam dao jiwa. Zhao Feng menyipitkan matanya saat dia melirik mereka. Orang-orang ini jelas mencoba menimbulkan masalah dengan kedok membeli. Nilai rumput skala ungu di dunia luar tidak dapat diukur. Satu bidak saja mendekati nilai senjata Earth Grade tingkat menengah, dan Anda membutuhkan setidaknya selusin bidak untuk mendapatkan garis keturunan air pertahanan, dengan setidaknya 20 untuk menjaminnya. Bagaimana kalau kita membayar 10.000 batu kristal primal bermutu tinggi untuk satu potong? Kata saudara Jiu. 10.000 batu kristal primal bermutu tinggi? Para jenius lainnya yang menonton dari pantai tersedak. 10.000 batu kristal primal bermutu tinggi mungkin bahkan tidak bisa membeli satu akar pun dari rumput skala ungu. Ini jelas pemerasan. Zhao Feng terlalu malas untuk mengganggu mereka, tetapi Brother Jiu dan teman-temannya jelas datang ke sini dengan persiapan.
Mereka tidak pergi, sebaliknya, mereka mulai menimbulkan masalah. Misalnya, mereka akan menghentikan ikan mengumpulkan harta dan membunuh beberapa dari mereka juga. Wajah Zhao Feng menjadi redup, tapi dia malah tertawa bukannya marah. Oh well, tujuanku adalah menguasai Purple Smoky Lake. Orang-orang ini akan menjadi teladan yang bagus bagi orang lain. Zhao Feng memerintahkan 20 buaya purba untuk menyerang Brother Jiu dan teman-temannya. Masing-masing dari 20 buaya kuno memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan puncak Small Origin Core Realm, dan mereka semua menyerang kelompok Brother Jiu pada saat yang sama. Ekspresi Brother Jiu dan teman-temannya berubah, dan 4 jenius yang tidak berada di alam inti asal besar langsung mulai panik. Buaya purba memiliki keunggulan medan, dan serangan mereka langsung membuat kelompok itu terpisah. Bunuh pemimpinnya! Saudara Jiu meraung saat dia dan pemuda pedang Dao melompati buaya dan menyerang Zhao Feng. Bahkan dua alam inti asal hebat merasakan kesemutan di kulit kepala mereka memikirkan harus melawan 20 buaya purba dan ratusan ikan secara langsung. Namun, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Zhao Feng adalah pemimpin mereka, jadi selama mereka membunuhnya, semuanya akan hancur dan mereka bisa mencuri barang-barangnya. Tidak ada yang lebih sederhana dari rencana ini. Dua penguasa inti realem inti agung menyerang Zhao Feng dari depan dan belakang pada saat yang sama. Pelanggaran pemuda pedang Dao sangat kuat, jadi dia berada di depan, sementara saudara Jiu mengendalikan kerangka emas penguasa yang berdaulat dan menggunakan teknik jiwa rahasia untuk mencoba dan mengganggu kendali Zhao Feng atas ikan dari belakang. Penjinak binatang betina di dekat pantai mengungkapkan ekspresi tanpa pamrih. Menjadi penjinak binatang sendiri, dia tahu bahwa mereka yang mengkhususkan diri dalam mengendalikan orang lain paling khawatir akan diserang secara langsung. Di depan dua penguasa berdaulat dari Tanah Suci, bagaimana Zhao Feng bisa pergi tanpa cedera? Zhao Feng duduk tak bergerak saat bendera hitam muncul di tangannya. Dengan lambaian bendera hitam, ratusan mayat terkutuk muncul, dan asap hitam menyelimuti segalanya dalam jarak puluhan meter. Pemuda yang berkultivasi dalam pedang Dao langsung diserang oleh asap hantu ketika dia mendekatinya, dan tangan putih layu yang tak terlihat mulai mencapai tubuhnya. Masing-masing dari 100 mayat hantu terkutuk sekarang telah mencapai alam inti asal setengah langkah dan bergabung dengan aura alam mimpi kuno. Kekuatan mereka setidaknya 1 atau 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pemuda pedang Dao baru saja masuk dan dia sudah merasakan ototnya menjadi dingin dan esensi serta energinya tersedot. Kekuatan bertarungnya langsung berkurang 30-40% dan, seiring berjalannya waktu, itu hanya akan terus melemah. Begitu dia berada di dalam asap selama lebih dari 10 napas, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi tumpukan tulang putih. 100 mayat hantu terkutuk, lihat punyaku. Petik 2. Brother Jiu tertawa ketika dia mengendalikan kerangka emas dan membuatnya menyerang ke dalam Curse Ghost Corpse Arai. Kerangka emas tidak terlalu terpengaruh karena itu juga mayat hantu. Selanjutnya, kerangka emas ini telah mencapai alam inti asal besar. Ini berarti Zhao Feng masih harus menghadapi penguasa berdaulat yang sehat dan penguasa-penguasa pedang Dao yang melemah. Semuanya akan baik-baik saja selama kita membunuhnya dengan cepat. Hati Brother Jiu jelas, tetapi teriakan datang dari Curse Ghost Corpse Arai saat berikutnya. Pemuda yang berkultivasi dalam pedang Dao dipotong oleh pisau ungu gelap di dalam asap gelap. Bilah penghancur ungu, bilah ungu gelap di tangan Zhao Feng memancarkan aura kehancuran saat itu mengiris pemuda pedang Dao, menyebabkan kilat berderak dan angin mengaum. Meskipun pemuda Sword Dao telah mencapai tahap awal dari Great Origin Core Realm dan kekuatan bertarungnya melampaui Sovereign Lord normal lainnya, indera dan kekuatannya dibatasi dalam susunan. Mata pemuda itu melotot. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Zhao Feng masih punya waktu dan energi untuk menyerangnya sambil juga mengendalikan susunan. Selanjutnya, serangan itu sangat kuat. Dia jelas tidak tahu bahwa Zhao Feng telah mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi, yang berarti tidak sulit baginya untuk mengendalikan susunan dan menyerang pada saat yang sama. Sosok Zhao Feng menghilang. Pemuda pedang Dao mencoba lari, tetapi dia dibatasi oleh asap hitam. Nasib pemuda pedang Dao sudah disegel, dia telah terluka parah, dan dia sekarang tidak dapat melarikan diri. Esensi dan jiwanya sedang tersedot oleh Ghost Corpse Curse Arai. Di dalam Ghost Corpse Curse Arai, Zhao Feng sekarang hanya perlu menghadapi kerangka emas Sovereign Lord. Cambuk petir angin penghancur ungu? Sebuah cambuk ungu tua mengembun di tangan Zhao Feng dan membungkus dirinya di sekitar kerangka emas.
Kekuatan petir melawan hantu mayat secara dramatis untuk memulai, tapi di atas itu, petir angin penghancuran ungu Zhao Feng mengandung aura kehancuran. Pusat inti di dalam tubuhnya hampir sepenuhnya mengkristal, dan itu hampir sebanding dengan penguasa yang berdaulat. Dengan bantuan aura alam mimpi kuno, itu bahkan lebih dekat ke asalnya, jadi kekuatannya pada dasarnya lebih kuat. Kerangka emas mulai berasap saat meronta. Zhao Feng meraung saat dia menghancurkan telapak tangan ke kerangka emas. Saat ini, dia seperti binatang raksasa. Keberadaan Zhao Feng semakin dekat dengan raja, tetapi kekuatan tubuhnya melebihi logika dengan bantuan aura alam mimpi kuno, esensi darah hati, rumput skala ungu, dan hal-hal lainnya. Dia memancarkan aura garis keturunan kuno yang padat dengan dorongan telapak tangannya. Kerangka emas tidak dapat bergerak karena tekanan yang turun ke atasnya menyebar ke seluruh tubuh dan pikirannya. Segel Kekaisaran Es. Segel biru es terkondensasi di sisi lain Zhao Feng dan memancarkan energi dingin yang membekukan yang menyelimuti kerangka emas. Frost mulai muncul di tubuh kerangka emas. Kerangka emas dihancurkan ke punggung buaya oleh Zhao Feng. Jangan pernah berpikir tentang itu, anak nakal. Ekspresi Brother Jiu berubah secara dramatis saat dia meraung. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli tentang ancaman Ghost Corps Curse Arai saat dia masuk, berharap untuk mencoba menyelamatkan kerangka emasnya. Bagaimanapun, ini adalah mayat hantu penguasa yang berdaulat. Zhao Feng tidak peduli dengannya. Dia menggunakan dinginnya tombak Kekaisaran Es semaksimal mungkin. Kerangka emas segera disegel seluruhnya dalam es. Saudara Jiu terbang dan mengirim telapak tangan ke arah Zhao Feng, tetapi yang terakhir berdiri tak bergerak. Sisik ungu tua muncul di sekujur tubuhnya, dan dia tampak seperti prajurit bersisik naga. Telapak tangan Great Origin Core Realm Brother Jiu mengeluarkan suara keras. Bab 642 Memerintah Danau Asap Ungu 3. Saudara Jiu berseru. Zhao Feng tidak bergerak sama sekali setelah dipukul. Meskipun dia berspesialisasi dalam teknik jiwa, kekuatan pertempuran jarak dekatnya masih sebanding dengan penguasa berdaulat yang normal. Lapisan sisik ungu gelap muncul di tubuh Zhao Feng, yang meningkatkan pertahanannya ke tingkat di mana bahkan seseorang di alam inti asal besar akan terpana. Rumput skala ungu memungkinkan Zhao Feng untuk menampilkan kekuatan keadaan keberadaannya secara maksimal. Jika itu adalah penguasa lain dengan keadaan keberadaan normal, efek dari rumput skala ungu tidak akan sekuat itu. Zhao Feng tidak peduli dengan saudara Jiu. Dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan benar-benar menyegel kerangka emas itu. Kerangka emas kehilangan kemampuan untuk melawan. Mata spiritual Dewa Zhao Feng kemudian melepaskan gelombang yang mengejutkan dari kekuatan garis keturunan mata saat cahaya ilahi dari api petir angin penghancur ungu berkilauan di matanya. Asap hitam mulai naik dari kerangka emas yang tersegel dalam es saat ketakutan memenuhi matanya. Saudara Jiu, yang jiwanya terhubung ke kerangka emas, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Tanda energi mental yang dia tinggalkan pada kerangka emas sedang dibakar oleh api garis keturunan Purple Destruction Wind Lightning. Jangan pernah berpikir tentang itu. Saudara Jiu melihat apa yang coba dilakukan Zhao Feng. Api hitam muncul di sekitar tubuhnya seperti naga dan ular, yang kemudian melesat ke arah Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng tenang saat dia terus sepenuhnya menghapus tanda energi mental pada kerangka emas. Dalam ukuran mata kirinya, ukuran telaga sudah mencapai 80-90 yard. Selama beberapa bulan terakhir, Zhao Feng fokus pada teknik 10.000 pikiran ilahi untuk melatih jiwanya, sementara juga menyerap sejumlah besar aura alam mimpi kuno. Jiwanya telah mencapai tingkat yang hanya di bawah raja setengah langkah, tetapi kekuatan sebenarnya dari jiwanya mungkin lebih kuat daripada raja setengah langkah normal karena aura alam mimpi kuno dan teknik 10.000 pikiran ilahi. Oleh karena itu, Zhao Feng memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan jiwa. Selain itu, dia menggunakan api garis keturunan Purple Destruction Wind Lightning, yang menekan Ghost Corps Dao. Serangan Brother Jiu yang lebih kuat mendarat di Zhao Feng, dan permukaan sisik di kulit Zhao Feng menjadi sedikit penyok, tetapi mereka dengan cepat pulih. Seseorang harus ingat bahwa Zhao Feng tidak hanya memiliki garis keturunan air pertahanan baru, dia juga memiliki garis keturunan air lain yang unggul dalam pertahanan dan pemulihan untuk memulai. Jadi, meskipun serangan Brother Jiu cukup kuat untuk sedikit merusak Zhao Feng, yang terakhir dapat pulih dengan sangat cepat. 20%, 30%,
40%. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan cepat mulai menghancurkan tanda energi mental pada kerangka emas. Di saat yang sama, dia juga mulai menggunakan Dark Heart Seal untuk mencoba memperbudak kerangka emas. Kerangka Tuan yang berdaulat, itu berarti Ghost Corps Curse RI akan segera memiliki pemimpin. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara dipenuhi dengan kegembiraan. Itu bisa merasakan apa yang terjadi di luar melalui koneksi dari benih hati hitam. Saudara Jiu sama marahnya dengan guntur. Dia memanggil senjatanya dan melepaskan serangan yang lebih kuat terhadap Zhao Feng. Namun, dia menyadari bahwa pelanggarannya semakin melemah. Ghost Corps Curse RI perlahan-lahan melahap energi dan esensinya. Pemuda yang berkultivasi dalam pedang Dao berubah menjadi genangan darah dengan teriakan. Saudara Jiu merasakan rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa bahaya yang kuat membuat wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia melawan balik dengan teknik soulnya, kekuatan bertarungnya menurun hingga 60-70% dari maksimumnya. Jika aku tidak lari sekarang, tidak akan ada harapan. Kulit kepala Brother Jiu kesemutan saat pemuda berambut biru di depannya tampak seperti binatang bersisik naga. Meskipun dia adalah penguasa yang berdaulat, dia tidak dapat menyakiti lawannya sama sekali. 60%, 70%, 80%. Kemajuan Zhao Feng menjadi semakin cepat. Saudara Jiu kehilangan semua keberanian. Setelah Zhao Feng bebas dan punya waktu untuk menyerang, Saudara Jiu tidak yakin dia bisa menghindari mengikuti jejak pemuda pedang Dao. Kekuatan murid inti baru ini dari klan suci sejati mistik mungkin sebanding dengan 10 jenius teratas. Lapisan tebal asap hitam dari Ghost Corps Curse RI hancur menuju Brother Jiu. 80%, 90%, selesai. Api mata garis keturunan angin penghancur ungu Zhao Feng berhasil sepenuhnya menghapus tanda energi mental pada kerangka emas, dan segel jantung gelapnya akan memperbudak kerangka itu. Suara mendesing. Brother Jiu menggunakan teknik rahasia yang meningkatkan ukuran tubuhnya, dan dia berhasil melarikan diri dari jangkauan Ghost Corps Curse RI. Namun, di saat berikutnya, lebih dari selusin buaya purba dan ratusan ikan menyerbu ke arahnya. Bam! Bam! Ledakan! Ledakan! Brother Jiu melakukan yang terbaik untuk berjuang keluar. Hehe, sudah selesai. Zhao Feng berhasil memperbudak kerangka emas dengan segel jantung gelap miliknya. Segel jantung gelapnya juga bisa digunakan pada makhluk tak hidup seperti mayat. Kerangka emas dibebankan keluar dari Ghost Corps Curse RI dan menuju Brother Jiu dari belakang. Saudara Jiu mengertakkan gigi, dan matanya hampir meledak karena marah. Mayat hantu penguasa yang berdaulat yang telah dia rawat selama lebih dari selusin tahun telah dicuri oleh lawannya secara instan, meninggalkan bekas di hatinya. Pada saat yang bersamaan, 4 murid inti lainnya yang menghadapi buaya dan ikan dibunuh satu demi satu dan tubuh mereka dilempar ke arah terkutuklah Ghost Corps. Adegan itu membuat tubuh Brother Jiu menjadi dingin. Sejak awal, Zhao Feng bertarung di setidaknya 3 medan. 1. Dia mengendalikan buaya dan ikan purba untuk mengelilingi 4 murid inti lainnya. 2. Dia mengendalikan Ghost Corps Curse RI untuk menekan pemuda pedang Dao. Ketiga, menghapus tanda energi mental pada kerangka emas saat menghadapi serangan Brother Jiu. Tentu saja, front ketiga adalah tempat Zhao Feng menghabiskan sebagian besar waktu dan energinya. Dan sekarang, Zhao Feng mengendalikan kerangka emas untuk menyerang Brother Jiu. Di dekat pantai, murid inti lainnya menyaksikan dengan mulut terbuka dan mata melotot. Kontrol seorang Grandmaster, dan kekuatannya hampir sebanding dengan 10 jenius teratas di Tanah Suci. Mata penjinak binatang betina itu dipenuhi dengan keterkejutan. Para jenius lainnya dari Tanah Suci menyaksikan Brother Jiu kehilangan kerangka emasnya dan kemudian dikejar olehnya. Di bukit tersembunyi dekat danau, beberapa murid inti berkumpul bersama. Jika Zhao Feng ada di sini, dia akan mengenali bahwa murid inti ini semua berasal dari klan suci sejati mistik, dan pemimpinnya adalah salah satu dari 10 jenius teratas Chen Yilin. Saudara Chen, Zhao Feng sekuat ini? Dia mengalahkan Jiu Motai dan rekan-rekannya sendirian. Petik 2. Jiang Fan berkata dengan tidak percaya. Seseorang harus tahu bahwa Jiu Motai telah mencapai alam inti asal besar tingkat menengah dan memiliki pelayan kerangka emas tuan yang berdaulat. Kekuatannya hampir mencapai level 10 jenius teratas. Selain itu, pemuda pedang Dao juga berasal dari sekte kuat Tanah Suci yang mengolah Dao pedang. Namun tim seperti itu telah dikalahkan oleh Zhao Feng sendiri. Kami telah meremehkan Zhao Feng.
Chen Yilin memiliki ekspresi serius. Mereka bersembunyi di sini untuk melihat pertunjukan yang bagus. Ini berarti kita tidak bisa membantunya sekarang dan mendapatkan keuntungan saat bernegosiasi dengannya, kata jenius Great Origin Core Realm tahap awal lainnya. Mereka telah menyaksikan Zhao Feng mengendalikan pasukan binatang buas, dan mereka awalnya berencana untuk menunggu sampai Zhao Feng membutuhkan dukungan sehingga mereka dapat membantunya, memberi mereka lebih banyak keuntungan saat bernegosiasi dengannya. Tentara binatang air Zhao Feng akan memainkan peran besar dalam rencana mereka untuk menaklukkan Danau Asap Ungu dan menuai semua hartanya. Tepat pada saat ini, salah satu lengan Brother Jiu dipotong oleh kerangka emas dalam proses melarikan diri. Ini terutama karena kekuatannya telah menurun menjadi 50-60% setelah dilemahkan oleh Ghost Corps Curse Eye, dan dia direcoki oleh buaya purba dan ikan di atasnya. Namun, Brother Jiu akhirnya berhasil melarikan diri setelah membayar harga satu tangan. Zhao Feng itu terlalu kuat. Dia benar-benar berhasil membunuh begitu banyak murid inti. Petik 2. Dia berasal dari negara adidaya bintang 3 dan membunuh mereka demi pertahanan diri. Sekte bintang 2 tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Petik 2. Para jenius di dekatnya penuh kewaspadaan dan rasa hormat terhadap Zhao Feng. Zhao Feng tidak hanya kuat dan tegas, ia memiliki klan suci sejati mistik bintang 3 di belakang punggungnya. Meskipun Zhao Feng kehilangan beberapa bawahan dalam pertarungan ini, dia juga mendapatkan cukup banyak. Menambahkan kerangka Sovereign Lord ke Ghost Corps Curse Eye seperti menambahkan sayap ke harimau. Setelah beristirahat selama 1 jam, Zhao Feng mengendalikan pasukan binatang buasnya dan mengisi kembali beberapa pasukan. Pasukannya tidak hanya terbatas pada buaya dan ikan. Ada ras lain juga, seperti ular air. Ada makhluk yang berspesialisasi dalam serangan, pertahanan, deteksi, pembunuhan apapun yang bisa dipikirkan, itu ada di pasukan binatang. Setengah hari kemudian, pasukan Zhao Feng berjumlah 7 atau 800. Lebih dari 60% pasukan terdiri dari ikan, dan jumlah buaya purba sekitar 30. Kekuatan seperti itu membuat takut para jenius di dekatnya. Zhao Feng itu mungkin ingin menguasai seluruh Danau Asap Ungu dan menuai semuanya di sini. Para jenius di dekat Danau Asap Ungu melakukan yang terbaik untuk menghindari Zhao Feng. Mereka melihat apa yang terjadi pada Brother Jiu dan teman-temannya. Zhao Feng membuat pasukannya yang besar mengumpulkan sumber daya secara teratur, dan jumlah harta yang dimilikinya segera meningkat. Jumlah harta yang dia kumpulkan hanya dalam setengah hari sudah melebihi kekayaan beberapa alam dewa kekosongan setengah langkah. Pada saat yang sama, jumlah rumput skala ungu yang dia miliki masih meningkat. 81-83. Zhao Feng menghitung. Dia saat ini makan 30 atau 40 keping rumput skala ungu, dan efeknya menjadi semakin lemah. Namun, itu sudah bisa diduga. Tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan seseorang tanpa batas dengan bantuan dari luar, termasuk aura alam mimpi kuno. Langkah kaki yang menginjak air terdengar. Chen Yilin dan 3 atau 4 murid inti lainnya mulai berjalan menuju Zhao Feng. Junior Martial Brother Zhao. Chen Yilin berbicara sambil tersenyum. Zhao Feng mengendalikan pasukan binatang dan membuat mereka membuka jalan sehingga Chen Yilin dan rekan-rekannya bisa lebih dekat. Dia tidak terlalu waspada terhadap murid-murid lain dari klan suci sejati mistik. Bahkan sebelum mereka memasuki Demigod Forgotten Garden, regulasi Elder telah memberi perintah bahwa murid klan tidak boleh bertarung satu sama lain. Saudara Chen, apakah ada yang Anda butuhkan? Zhao Feng tersenyum saat matanya melirik Chen Yilin dan Jiang Fan. Jiang Fan merasa sedikit canggung tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hidup seperti itu kembali ke istana spiritual Lautan Void. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa suatu hari mereka akan bersaing atau bekerja satu sama lain di Demigod Forgotten Garden. Junior Martial Brother Zhao, Chen Yilin tetap rendah hati. Meskipun pasukan binatang buas Anda kuat, itu masih belum cukup untuk mengumpulkan harta yang sebenarnya di kedalaman Danau Asap Ungu. Kamu harus tahu bahwa masih ada putri duyung legendaris di kedalaman Danau Asap Ungu, dan bahkan ada keberadaan di alam dewa kekosongan. Bab 643 Kerajaan Putri Duyung. Apa yang ada dalam pikiran saudara Chen? Zhao Feng menyipitkan matanya. Jelas bahwa Chen Yilin telah melihat melalui niatnya untuk mencoba mengumpulkan harta dari kedalaman Danau Asap Ungu. Ini juga berarti Chen Yilin ambisius. Kedalaman Purple Smoke Lake adalah area terlarang di Demigod Forgotten Garden.
Tidak hanya ada sekelompok binatang kuat di sana. Yang terpenting, ada Putri Duyung. Putri Duyung adalah spesies yang hanya muncul dalam legenda, dan kecerdasan serta bakat mereka tidak lebih lemah dari manusia. Menurut intelijen dari masa lalu, ada sejumlah besar Putri Duyung di dalam danau, cukup untuk dianggap sebagai kerajaan kecil. Bahkan ada raja di antara Putri Duyung, yang dikenal sebagai Raja Putri Duyung. Kapanpun Demigod Forgotten Garden dibuka di masa lalu, tidak banyak orang yang berani memasuki kerajaan Putri Duyung. Bahkan mereka yang berada di alam dewa kekosongan akan merasa sulit untuk bertarung melawan seluruh kerajaan Putri Duyung. Saya berharap Saudara Zhao akan mengutamakan kebaikan yang lebih besar dan bekerja sama dengan kami untuk mengumpulkan sumber daya dari kedalaman Danau Asap Ungu. Nilai air mata Putri Duyung bahkan lebih tinggi dari rumput skala ungu. Petik 2. Chen Yilin berkata dengan serius. Air mata Putri Duyung? Hanya itu? Petik 2. Zhao Feng tersenyum. Setiap orang memiliki informasi tentang Demigod Forgotten Garden, dan semua orang di sini berasal dari klan suci sejati mistik. Nilai air mata Putri Duyung memang lebih tinggi dari rumput skala ungu. Sementara rumput skala ungu terutama memperkuat tubuh dan garis keturunan seseorang, air mata Putri Duyung terfokus pada jiwa. Rupanya, air mata Putri Duyung membutuhkan waktu lama untuk terbentuk, dan itu memiliki efek membersihkan jiwa dan membantu seseorang memahami alam dewa kekosongan. Hanya satu poin itu saja yang sangat menggoda bagi mereka yang berada di bawah alam dewa kekosongan. Selain itu, air mata Putri Duyung juga bisa menyembuhkan luka jiwa dan menyingkirkan setan hati. Itu juga harta elemen air yang bisa digunakan untuk membuat item jiwa pelindung. Sebenarnya, Chen Yilin melirik Zhao Feng dalam-dalam, jika waktunya sudah tepat, akan lebih baik untuk memasuki istana di kedalaman danau. Istana di kedalaman danau. Mata para murid klan suci sejati mistik menyala. Menurut informasi, istana merupakan tempat yang dijaga para Putri Duyung secara turun-temurun. Rupanya, istana di kedalaman danau adalah kilang anggur dari Demigod, dan memiliki anggur mata air abadi yang legendaris dan anggur dewa ilusi yang legendaris. Dulu, Putri Duyung bertanggung jawab membuat alkohol untuk Demigod. Petik 2. Chen Yilin berhenti. Dia percaya bahwa Zhao Feng sudah mengetahui semua rumor ini juga. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang jenius dari Tanah Suci memasuki Demigod Forgotten Garden dan jatuh cinta pada Putri Duyung. Kemudian, dengan bantuan Putri Duyung, si jenius mencuri beberapa anggur mata air abadi dan anggur dewa ilusi. Beberapa tahun setelah meninggalkan Demigod Forgotten Garden, murid itu menerobos ke alam dewa kekosongan, dan jenius ini sekarang menjadi kaisar. Semua itu karena anggur mata air abadi dan anggur dewa ilusi. Anggur mata air abadi dan anggur dewa ilusi keduanya adalah alkohol legendaris bahkan di seluruh semesta penggemar. The Immortal Springs Wine meningkatkan status keberadaan seseorang dan dapat meningkatkan umur seseorang hingga 1000 tahun. The Illusion God Wine dapat membuat seseorang memasuki keadaan mendalam dan membiarkan orang-orang di alam inti asal berhasil memahami maksud raja sebelum mereka benar-benar mencapai alam dewa kekosongan. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar. Informasi yang dimiliki Chen Yilin hampir sama dengan miliknya. Selama seseorang menemukan anggur mata air abadi dan anggur dewa ilusi, penguasa normal akan memiliki peluang tinggi untuk mencapai alam dewa kekosongan. The Immortal Springs Wine dapat memperpanjang umur hingga 1000 tahun. Ini adalah kekuatan hidup dan waktu, dengan begitu banyak waktu ekstra, ditambah dengan penguatan kondisi keberadaan seseorang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebagai perbandingan, Zhao Feng lebih menginginkan anggur dewa ilusi, tetapi akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan keduanya. Tentu saja, bahaya yang terkait dengan memasuki istana juga sangat besar. Bahkan para raja akan kesulitan melewati kerajaan Putri Duyung. Satu-satunya metode adalah mengandalkan kecerdasan dan sedikit keberuntungan. Apa pendapat Saudara Zhao? Chen Yilin tersenyum. Tidak ada masalah dengan bekerja sama, tapi bagaimana kita akan membagi sumber daya? Zhao Feng tidak bodoh. Dengan bantuan 10 jenius, serta Jiang Fan yang memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno, ini memang tim yang kuat. Bagaimana jika Brother Zhao pertama-tama memberi kami 50 potong rumput bersisik ungu untuk membantu memperkuat Brother Jiang dan saya sendiri, serta meningkatkan kecocokan kami dengan Danau Asap Ungu. Binatang buas di kedalaman Danau Asap Ungu sangat kuat. Kami akan membagi hadiah, termasuk air mata Putri Duyung, 30-70.
Saudara Zhao akan mendapatkan 30% dari potongan itu, sementara 70% lainnya akan dibagi di antara kita berlima yang tersisa, dan jika kita bisa memasuki istana di kedalaman danau, itu akan menjadi setiap orang untuk diri mereka sendiri. Petik 2. Chen Yilin menyimpulkan, saudara Zhao hanya satu orang dan mendapat 30%, sementara kami memiliki 5 orang dan hanya mendapatkan 70%. Jiang Fan sepertinya tidak puas. Tampaknya Zhao Feng memiliki keuntungan terbesar. Hahaha, kalian ambil 70%? Dan aku harus memberimu semua 50 keping rumput bersisik ungu di atasnya? Petik 2. Mendengar saran itu, Zhao Feng tertawa. Mengesampingkan pembagian 30-70, sangat sulit bagi para jenius normal untuk mendapatkan lebih dari selusin potong rumput skala ungu, dan mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk melakukannya. Selanjutnya, Chen Yilin kemudian menyarankan agar hadiah di istana dibagi sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Saudara Zhao, kamu sendirian. Jangan mencoba menjadi terlalu serakah. Petik 2. Alis Chen Yilin berkerut. Benar, ada banyak ahli monster dan putri duyung yang harus ditangani. Murid inti lainnya setuju. Zhao Feng mencibir dengan dingin dan menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang disarankan oleh Junior Martial Brother? Chen Yilin tidak senang, tetapi dia membutuhkan bantuan tentara Zhao Feng. Mengumpulkan begitu banyak rumput sisik ungu sendiri tidak hanya akan membuang-buang waktu, itu akan sangat sulit dan berbahaya juga. Kamu perlu memberiku harta yang nilainya setara dengan rumput sisik ungu. Harta yang kita temukan akan dibagi sesuai dengan kemampuan kita sendiri, dan semua harta yang diberikan pasukanku akan menjadi milikku sendiri. Zhao Feng berkata dengan tegas. Chen Yilin dan teman-temannya jelas tidak mau. Bagaimanapun, Zhao Feng memiliki sejumlah besar binatang di bawah kendalinya, jadi dia pasti akan mendapatkan lebih dari 90% harta. Di permukaan Danau Asap Ungu, Zhao Feng dan Chen Yilin berdiskusi bersama untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak membuahkan hasil. Chen Yilin melambaikan tangannya dan pergi dengan murid inti lainnya. Murid-murid terdekat dari kekuatan lain terkejut. Jelas sekali bahwa kerjasama itu gagal. Zhao Feng tidak memiliki emosi. Dia mengendalikan pasukannya dan perlahan mendorong menuju kedalaman Danau Asap Ungu. Jumlah batang rumput sisik ungu yang dimilikinya terus meningkat. Beberapa jam kemudian, jumlah Purple Scarlet Grass yang dia peroleh secara total telah mencapai 100 buah. Dengan mengurangkan 40 keping yang sudah dia makan, masih ada 60 keping yang tersisa, tetapi rumput skala ungu tidak lagi berpengaruh banyak pada Zhao Feng, dan itu tidak dapat memperkuat garis keturunan air pertahanannya lebih jauh. Pada saat ini, Zhao Feng lebih mementingkan mencoba menyerang kedalaman Danau Asap Ungu. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat binatang di danau. Zhao Feng kehilangan beberapa binatang yang lebih lemah di pasukannya, tetapi beberapa yang lebih kuat mulai beraksi. Namun, kemajuan Zhao Feng agak lambat karena perlawanannya cukup kuat. Semakin dalam dia pergi ke Danau Asap Ungu, semakin banyak binatang buas. Kekuatan binatang buas yang dihadapi Zhao Feng lebih kuat dari pasukannya sendiri, dan segel jantung gelapnya tidak dapat digunakan tanpa batas. Setengah hari kemudian, aura yang kuat melonjak dari depan. Monster air muncul. Itu seukuran gunung kecil dan memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan itu membuka mulutnya dan hancur ke arah Zhao Feng. Zhao Feng terkejut. Monster air itu sangat besar, dan kekuatan bertarungnya hampir mendekati raja setengah langkah. Dalam situasi normal, pasukannya akan dihancurkan oleh monster air yang sangat besar ini. Mata jiwa es. Zhao Feng tidak bisa menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia membuka garis keturunannya, dan rasa dingin yang dingin menyelimuti jiwa monster air itu, membuatnya melambat. Segel hati gelap. Rambut biru Zhao Feng tertiup angin saat sumber kekuatan jiwa garis keturunan yang kuat dilepaskan dari mata kirinya dan diteruskan ke jiwa monster air. Di antara ombak, monster air raksasa itu membeku, lalu mulai meronta. Kekuatan monster air ini mirip dengan paus laut tak terbatas sejak dulu. Jika saya melawannya secara langsung, kerugian saya akan besar. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa mundur, jadi dia harus mencoba mengendalikannya. Namun, keadaan keberadaan monster air itu sangat kuat, sehingga segel hati gelap Zhao Feng menemui perlawanan yang kuat. Beberapa napas kemudian, segel jantung gelap Zhao Feng berakhir dengan kegagalan, tetapi dia tidak menyerah. Dia menggunakan teknik garis keturunan mata kedua. Kesadaran monster air diangkut. Beberapa napas kemudian, ketahanan monster air itu menjadi lebih lemah.
Dalam Eye of Illusion, Zhao Feng telah menyiksanya selama beberapa hari dan malam. Segel hati gelap. Zhao Feng kemudian menggunakan teknik jiwa garis keturunannya sekali lagi. Kali ini, monster air itu tidak banyak melawan. Itu dengan mudah diperbudak oleh Zhao Feng. Zhao Feng menghela napas. Monster air tentakel ini sekarang adalah binatang terkuat yang dia kendalikan. Dalam situasi normal, akan sulit bagi beberapa penguasa berdaulat untuk mengalahkan monster air ini, apalagi mengendalikannya. Dengan monster air ini di pasukannya, kecepatan Zhao Feng sedikit meningkat. Binatang buas normal akan mundur ketika mereka melihat monster air. Tentu saja, Zhao Feng biasanya membuat monster air tentakel bersembunyi di dasar danau sehingga bisa bertindak sebagai kartu truf. Setelah maju beberapa puluh mil lagi, Zhao Feng berhasil memperbudak dua ular air besar yang memiliki garis keturunan kuno. Kekuatan pertempuran dari dua ular air setidaknya sebanding dengan Great Origin Core Realm tahap akhir, kurang lebih sebanding dengan Brother Jiu dari sebelumnya. Pada saat ini, pasukan Zhao Feng menjadi lebih kuat. Satu monster air tentakel, dua ular air, lusinan buaya purba. Zhao Feng memperkirakan, jumlah binatang yang dia miliki di pasukannya sekarang melebihi 1000. 6 atau 700 dari mereka adalah ikan Yao yang kekuatan bertarungnya sebanding dengan alam inti asal setengah langkah. Selain buaya purba, ada juga beberapa makhluk lain dengan kemampuan unik dan kekuatan tempur yang kuat. Aku bisa mencoba pergi ke kerajaan Putri Duyung sekarang. Bagian kedua dari rencana Zhao Feng telah selesai. Selain kerajaan Putri Duyung, pasukannya tidak takut pada hal lain. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara menginjak air terdengar dari 10 mil di belakang tentara. Lebih dari selusin jenius tanah suci muncul, kebanyakan dari mereka memiliki aura jahat dan jahat. Saudara Jiu berlengan satu ada di antara mereka. Saudara Tu, pasukan anak nakal itu ada di depan. Saudara Jiu mengertakkan gigi dan berkata dengan kebencian. Pemimpinnya adalah seorang pria botak dengan sisik berwarna hitam. Dia tampak seperti iblis yang telah membunuh banyak orang. Bab 644 memerangi salah satu dari 10 jenius teratas. Saudara Tu, pasukan anak nakal itu ada di depan. Ada lebih dari selusin orang dalam kelompok ini, dan para jenius dari klan suci 1000 kegelapan adalah pemimpinnya. Saudara Jiu berlengan satu ada di antara mereka. Pandangan orang-orang di dekatnya mendarat di raksasa besar bersisik hitam. Tu Jiu Seng, salah satu dari 10 jenius di Tanah Suci. Lebih dari selusin mil jauhnya, ekspresi Chen Yilin, Jiang Fan, dan murid-murid lain dari klan suci sejati mistik berubah. Tu Jiu Seng berasal dari klan suci 1000 kegelapan, dan budidayanya telah mencapai alam inti asal besar tahap akhir. Dia adalah salah satu dari 10 jenius teratas di Tanah Suci. Selain itu, ayahnya adalah Raja Alam Dewa Kekosongan Tuan Li. Jiu Motai menemukan bala bantuan begitu cepat? Petik 2. Seorang murid inti dari klan suci sejati mistik mencibir dengan dingin. Tu Jiu Seng dan kelompoknya mengejar Zhao Feng dari belakang. Jelas mereka tidak memiliki niat baik. Jika tebakanku benar, Tu Jiu Seng pasti akan mencoba membunuh Zhao Feng. Mata Chen Yilin berbinar. Beberapa bulan yang lalu, ayah Tu Jiu Seng, Tuan Li, kehilangan muka di depan proyeksi Dewa Kekosongan Kaisar Duanmu, semua karena Zhao Feng. Sekarang, Zhao Feng telah melukai seorang murid dari klan suci 1000 kegelapan, dan dia memiliki banyak harta yang dimilikinya. Saudara Tu, Zhao Feng itu mungkin memiliki lebih dari 100 batang rumput skala ungu dan banyak harta berharga lainnya. Saudara Jiu menjilat bibirnya. Aku akan pergi dan menangkapnya. Aku akan mengendalikan pasukannya juga. Petik 2. Senyum kejam muncul di wajah Tu Jiu Seng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, Zhao Feng sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik. Dia memiliki binatang buas unik di pasukannya yang bertanggung jawab untuk pengintaian. Di Demigod Forgotten Garden, spiritual sense sangat dibatasi, dan Great Origin Core Realms yang normal hanya bisa mendeteksi hal-hal hingga 100 yard. Danau asap ungu semakin menekan indera seseorang. Tu Jiu Seng dan kawan-kawan terdeteksi oleh Zhao Feng segera setelah mereka berada dalam jarak 10 mil darinya. Tu Jiu Seng, salah satu dari 10 jenius di Tanah Suci. Dia sangat mendominasi dan mematikan. Petik 2. Zhao Feng bergumam.
Dong Wenjian telah memperkenalkan 10 jenius teratas serta 10 jenius kuasi teratas dari Tanah Suci kepadanya sebelum Demigod Forgotten Garden dibuka. Bersiaplah untuk bertarung. Zhao Feng tertawa dingin. Pikirannya terpecah menjadi 20 atau 30 dan memberi perintah kepada seluruh pasukan. Di permukaan air, di bawah air, dan di kedalaman air, pasukan Zhao Feng tersebar di mana-mana, menunggu kedatangan Tu Jiuzheng dan perusahaan. Di antara mereka, sepertiga pasukannya muncul di permukaan, sedangkan yang lebih kuat bersembunyi di bawah. Bocah bernama Zhao, berikan aku 100 keping rumput sisik ungu. Suara mendominasi Tu Jiuzheng terdengar saat aura iblis kuno menyapu daerah itu. Ikan Yao Zhao Feng mulai bergetar. Garis keturunan iblis Dao yang menakutkan. Energi mental Tu Jiuzheng ini tidak lebih lemah dari seseorang di alam dewa kekosongan setengah langkah. Petik 2. Zhao Feng merasa tertekan. Ini adalah lawan pertama yang bisa memberinya tekanan yang begitu nyata. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tu Jiuzheng menyerang dari depan lebih dari selusin jenius. 3 dari mereka telah mencapai peringkat Sovereign Lord. Teknik kekacauan ilahi. Seorang jenius Sovereign Lord yang berspesialisasi dalam Dao jiwa memekik, mengirimkan lolongan menusuk ke dalam dimensi jiwa. Dewa dan iblis tampak melolong di dalam dimensi jiwa, dan pasukan Zhao Feng di dalam air panik. Pikiran beberapa ikan Yao bahkan hancur. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Ada seseorang dalam kelompok Tu Jiuzheng yang berspesialisasi dalam jiwa. Pada saat ini, Zhao Feng kehilangan 70% kendali atas pasukannya. Selain itu, Brother Jiu dan seorang jenius lainnya mengendalikan kerangka mayat hantu mereka dan beberapa binatang terbang yang berjumlah 1 atau 200 dan membuat mereka menyerang pasukan Zhao Feng. Hehe, Tu Jiuzheng itu tidak hanya mematikan, dia juga sangat licik. Chen Yilin dan rekan-rekannya mengikuti dengan tenang dari belakang. Kami hanya perlu menunggu sampai Zhao Feng dipaksa dalam situasi putus asa dan memohon bantuan kami. Saat itu, kami akan memiliki inisiatif dalam negosiasi. Petik 2. Wajah Jiang Fan dingin. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menunggu kekalahan Zhao Feng. Kelompok Tu Jiuzheng melepaskan serangan secepat kilat yang membuat pasukan Zhao Feng pecah menjadi kekacauan sementara Tu Jiuzheng sendiri menyerang dari depan menuju Zhao Feng. Tangkap pemimpinnya dulu. Taktik Tu Jiuzheng sama dengan taktik Brother Jiu sebelumnya, tetapi kekuatannya jauh lebih besar. Anggota lain dari kelompok itu juga sangat kuat karena mereka menghentikan pasukan Zhao Feng. Lebih baik kau berlutut padaku sekarang? Tu Jiuzheng meraung saat aura iblis tebal menyebar ke seluruh 100 yao. Sosok samar naga iblis yang menyala bisa dilihat dengan tusukan telapak tangannya. Sisa-sisa kekuatannya membunuh beberapa binatang di dekatnya. Bahkan 2 buaya purba terbunuh meskipun pertahanan mereka sangat kuat. Zhao Feng melompat ke udara dan mengulurkan telapak tangan. Petir berderak dan angin menderu saat naga ungu Wind Lightning muncul di udara dan memancarkan aura kehancuran. Kedua serangan itu bentrok di udara. Api iblis memuntahkan kemana-mana sementara angin dan kilat meledak. Gelombang kejut yang kacau mengubah semua makhluk hidup di dekatnya menjadi bubuk. Untungnya, saya memilih untuk bertarung di udara. Sosok Zhao Feng melintas saat dia mundur. Sisik ungu gelap muncul di kulitnya, dan dia tidak terluka. Di sisi lain, Tu Jiuzheng berdiri diam. Meskipun Tu Jiuzheng memiliki sedikit keuntungan, Zhao Feng juga tidak terluka. Bocah, kekuatanmu tidak terlalu buruk. Anda sebenarnya dapat memblokir 60% dari kekuatan penuh saya. Petik 2. Tu Jiuzheng tersenyum. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, sosok iblisnya hancur. Jantung Zhao Feng melonjak. Kekuatan pertempuran Tu Jiuzheng cukup untuk menangani 1 atau 2 pengawal kematian normal. Melihat pendekatan Tu Jiuzheng, Zhao Feng maju ke depan bukannya mundur. Penghancuran ungu Yuan sejati di inti kristal Zhao Feng diedarkan hingga batasnya, dan tubuhnya melepaskan aura kuno. Seolah-olah dia telah menjadi binatang buas saat dia menghadapi Tu Jiuzheng. Ledakan terdengar di udara dan menciptakan gelombang kejut yang sangat besar. Gelombang kejut dari serangan Zhao Feng dan Tu Jiuzheng membuat Brother Jiu dan rekan-rekannya tidak dapat mendekat. Jadi, apakah ini kekuatan sebenarnya dari bocah itu? Saudara Jiu kaget, bahkan dia tidak memiliki kekuatan untuk berbenturan langsung dengan Tu Jiuzheng. Bam, bam, bam. Zhao Feng dan Tu Jiuzheng bertarung dengan tubuh mereka di tengah gelombang yang menderu saat mereka bertukar lebih dari selusin telapak tangan. Dengan ledakan keras, kedua sosok itu terpisah.
Sosok Zhao Feng didorong mundur puluhan meter, dan sebagian sisik ungu gelapnya patah, tetapi riak air biru tua dengan cepat menyembuhkannya. Teng, teng, teng. Sosok Tu Jiuseng dipaksa mundur, dan dia menekan darah di tubuhnya. Ada beberapa bekas gosong di tubuhnya. Kekuatan tubuh Zhao Feng ini menakutkan, dan sangat sulit untuk menembus pertahanannya. Ekspresi Tu Jiuseng akhirnya berubah. Tubuh dan garis keturunannya berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, tetapi entah bagaimana dia dirugikan. Dalam hal pelanggaran, dia lebih kuat dari Zhao Feng, tetapi pertahanan yang terakhir lebih kuat darinya. Selain itu, kecepatan pemulihannya tidak secepat Zhao Feng. Luka yang diciptakan oleh petir angin penghancur ungu Zhao Feng sangat sulit untuk disembuhkan, sedangkan kecepatan pemulihan garis keturunan air Zhao Feng sangat cepat. Teriakan datang dari kelompok itu. Ledakan, ledakan. Makhluk yang kuat satu demi satu muncul dari dasar danau. Di antara mereka, dua ular air besar membuka mulut mereka dan menelan satu jenius masing-masing. Bawahan sejati Zhao Feng telah bersembunyi di kedalaman danau, melawan Tu Jiuseng dan mengendalikan pasukannya pada saat yang sama. Saudara Jiu dan jenius Sol Dao lainnya sama-sama tercengang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat yang lain berteriak kaget. Dengan gelombang besar yang menerjang, monster tentakel raksasa muncul dari pusaran air. Tentakel menamparkan Tu Jiuseng, yang baru saja berhasil menstabilkan dirinya. Tu Jiuseng segera meludahkan seteguk darah saat tubuhnya goyah di tengah serangan monster air itu. Zhao Feng mencibir dengan dingin, tetapi dia tidak memasuki pertempuran. Sebagai gantinya, dia memanggil Ghost Corps Curse Arai dan mengendalikan pasukan untuk meraup nyawa para jenius lainnya. Kelompok Tu Jiuseng telah berubah dari pemangsa menjadi mangsa dalam sekejap saat mereka dikepung oleh tentara. Menjadi salah satu dari 10 jenius teratas di Tanah Suci, kekuatan pertempuran Tu Jiuseng sangat kuat, jadi dia masih berhasil melawan jalan dalam kondisinya saat ini saat dia mengalahkan monster air tentakel sampai mulai berdarah dan menjerit kesakitan. Seperti yang diharapkan dari 10 jenius dari Tanah Suci. Melihat itu, Zhao Feng memadatkan kekuatan garis keturunannya ke dalam bentuk lonjakan tajam. Lonjakan energi mental, lonjakan dingin, biru es menembus jiwa Tu Jiuseng. Tu Jiuseng berteriak kesakitan saat keringat dingin muncul di dahinya. Wajahnya berkerut kesakitan, dan matanya menjadi merah. Lonjakan energi mental adalah serangan jiwa murni yang telah dipahami Zhao Feng belum lama ini. Ketika kekuatan jiwa dua orang serupa, orang yang memiliki lebih banyak penguasaan atas jiwa memiliki keuntungan saat menggunakan lonjakan energi mental. Jika kekuatan jiwa seseorang lebih kuat dari yang lain, kerusakan yang ditimbulkan akan sangat menghancurkan. Tu Jiuseng tidak mengharapkan ini, dan jiwanya langsung terluka oleh lonjakan energi mental. Tu Jiuseng menekan rasa sakit di jiwanya saat dia mundur dengan 7 atau 8 jenius yang tersisa. Hampir setengah dari kelompok itu telah meninggal. Kekuatan tempur Tu Jiuseng itu terlalu besar. Bahkan monster air tentakel tidak bisa menjatuhkannya. Petik 2. Zhao Feng perlahan mengumpulkan pasukannya. Dia kehilangan 2 atau 300 monster dalam pertarungan ini, tapi kebanyakan dari mereka hanyalah ikan yao, yang sangat lemah. Hampir setengah dari mereka meninggal karena Tu Jiuseng. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat salah satu dari 10 jenius teratas di Tanah Suci. Selanjutnya, kekuatan Tu Jiuseng bahkan tidak menduduki peringkat tinggi di antara 10 besar. Di tempat lain di sekitar Purple Smoke Lake, hanya sejumlah kecil jenius yang bisa menyaksikan pertarungan karena area tempat mereka bertarung dekat dengan kedalaman Purple Smoke Lake. Bahkan Tu Jiuseng kalah darinya. Beberapa murid dari klan suci sejati mistik berseru tidak percaya. Mereka tidak menyangka Zhao Feng menjadi kuda hitam yang begitu besar. Kekuatan jiwa Zhao Feng dan penguasaan Sol Dao ini telah melampaui sebagian besar dari 10 jenius teratas. Tu Jiuseng dan saya kemungkinan besar bisa menang melawannya dalam situasi 1 lawan 1, tetapi dalam lingkungan ini, kemungkinan besar tidak. Petik 2. Chen Yilin menarik napas dalam saat ekspresinya diganti dengan kewaspadaan dan kesungguhan. Kekuatan yang ditampilkan Zhao Feng benar-benar sebanding dengan 10 jenius teratas dari klan suci, dan lingkungan ini sempurna untuknya. Bab 645 Air Mata Putri Duyung. Zhao Feng mengatur kembali pasukannya karena dia kehilangan begitu banyak dalam pertarungan barusan. Jumlah total pasukannya telah jatuh di bawah 1000, tetapi Zhao Feng tidak terlalu khawatir tentang itu.
jadi dia tidak terburu-buru untuk mengisi kembali mereka. Semakin dalam dia pergi ke Purple Smoke Lake, semakin kuat binatang buas yang akan dia hadapi. Langkah selanjutnya adalah menuju kerajaan Putri Duyung. Tidak peduli berapa banyak pasukan yang saya miliki, itu tidak akan cukup untuk melawan kerajaan Putri Duyung, jadi saya hanya bisa memilih jalur elit. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng tenang. Alih-alih menambah jumlah pasukannya, dia mengisi pasukannya dengan monster yang lebih kuat. Zhao Feng ingin menahan pasukannya dalam waktu 3 hingga 500 atau bahkan kurang. Semakin banyak pasukan yang dia miliki, semakin besar kemungkinan dia akan meningkatkan perhatian eselon atas kerajaan Putri Duyung. Saat Zhao Feng perlahan maju, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara langkah kaki mendesak datang dari belakang. Saudara muda bela diri Zhao? Suara Chen Yilin datang dari jarak beberapa mil. Zhao Feng tidak terkejut, dia menghentikan tentara. Chen Yilin, Jiang Fan, dan beberapa lainnya tiba di depan Zhao Feng. Senior Martial Brother Chen, Senior Martial Brothers and Sister, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Zhao Feng bertanya. Dia sudah memperhatikan mereka sejak lama. Saudara Zhao, kita harus bekerja sama menuju kerajaan Putri Duyung. Kami akan membagi semuanya sebelum istana 70-30, Anda mendapatkan 70% dan kami mendapatkan 30%. Petik 2. Chen Yilin berbicara. Kali ini, nadanya jujur. Oke, tapi saya punya persyaratan. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya. Dengan Chen Yilin, Jiang Fan, dan bantuan perusahaan, kecepatan Zhao Feng akan jauh lebih cepat. Dia tidak berani meremehkan kekuatan 10 jenius teratas dari Tanah Suci. Jiang Fan memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno, jadi dia juga tidak bisa dipandang rendah. Saudara Zhao, Anda bisa mengatakan apa kebutuhan Anda? Wajah Chen Yilin tenang, dan tidak ada murid lain dari klan suci sejati mistik yang menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Bagaimanapun, beberapa saat yang lalu, Zhao Feng telah mengalahkan lebih dari selusin orang, termasuk Tu Jiusheng. Kekuatannya mengguncang hati orang lain. Pertempuran itu telah menyebabkan nama Zhao Feng menyebar. Di atas kekuatannya sendiri, Zhao Feng juga memiliki pasukan binatang air. Kalian semua harus mendengarkanku sebelum kita mencapai istana. Zhao Feng berkata, dan 6 murid inti lainnya saling memandang ketika mereka mendengar itu. Zhao Feng menginginkan kekuatan untuk memerintahkan murid inti lainnya. Jika ini di masa lalu, ini pasti tidak akan terjadi karena murid inti dari klan suci sejati mistik memiliki banyak kekuatan dan kebanggaan. Mata Chen Yilin berbinar saat dia menatap Zhao Feng dengan dalam. Zhao Feng langsung menuju danau asap ungu saat dia memasuki taman yang terlupakan demigod dan, selangkah demi selangkah, datang untuk memerintah danau asap ungu. Dan sekarang, dia mendekati kerajaan Putri Duyung. Dari itu, orang bisa melihat dia punya rencana sejak awal, dan bahkan mungkin semacam metode untuk mendapatkan sumber daya dari kerajaan Putri Duyung. Zhao Feng mengendalikan pasukan dan menuju ke kedalaman danau asap ungu bersama Chen Yilin, Jiang Fan, dan rekan-rekannya. Dengan bantuan mereka, kecepatan Zhao Feng meningkat secara dramatis. Dalam perjalanan, ada beberapa binatang yang kuat, tetapi mereka dengan mudah dihabisi oleh Chen Yilin dan Jiang Fan. Zhao Feng bahkan tidak perlu melakukan apapun. Kekuatan Chen Yilin mungkin setara dengan Tu Jiusheng. Dia bisa membunuh beberapa binatang Sovereign Lord hanya dalam satu gerakan. Jiang Fan bahkan lebih unik. Ketika dia melepaskan aura garis keturunan dari 10.000 ras kuno, beberapa binatang bahkan tidak berani melawan. Hanya aura garis keturunan 10.000 ras kuno yang legendaris yang bisa membuat binatang buas melarikan diri. Oleh karena itu, perjalanannya sangat mulus, dan Zhao Feng menggunakan kesempatan ini untuk membuat Ghost Corps Curse Array melahap banyak binatang Sovereign dan Sovereign Lord. Chen Yilin, Jiang Fan, dan rekan-rekannya mendengarkan perintah Zhao Feng, dan yang terakhir tidak menggunakannya secara gratis. Dia memberikan 10 potong rumput sisik ungu dan membuat aura mereka lebih cocok dengan danau asap ungu. Chen Yilin dan Jiang Fan sama-sama menginginkan lebih banyak rumput skala ungu, tetapi Zhao Feng meminta mereka untuk memberikan item dengan nilai yang setara. Pasukan Zhao Feng tidak berhenti mengumpulkan sumber daya dan harta karun di dekatnya, dan semuanya dibagi 70-30. Zhao Feng sendiri mengambil 70% dari harta sementara 6 lainnya membagi 30% sisanya. Setengah hari kemudian, beberapa pengintai di pasukan Zhao Feng akhirnya menemukan jejak Putri Duyung. Mereka telah muncul.
Mata Zhao Feng berbinar. Dia bisa berbagi penglihatan dengan apapun yang dikendalikan oleh Dark Heart Seal miliknya. Putri Duyung sama dengan legenda. Tubuh dan kepala bagian atas mereka sama dengan manusia, tetapi bagian bawah mereka adalah ekor ikan. Putri Duyung perempuan sangat cantik. Zhao Feng memerintahkan pasukannya untuk menyebar ke seluruh wilayah 10 mil sehingga tidak akan menarik banyak perhatian. Saudara Zhao, kita sekarang di kerajaan Putri Duyung. Mari kita coba mengumpulkan air mata Putri Duyung, lalu cari tahu situasinya sebelum menuju ke istana. Petik 2. Chen Yilin menyarankan, mereka perlu mendengarkan Zhao Feng sebelum mereka mencapai istana. Pikiranku sama persis dengan pikiran saudara Chen. Zhao Feng tersenyum tipis. Bagaimanapun, istana telah dijaga oleh Putri Duyung selama beberapa generasi, jadi mereka pasti akan meningkatkan perhatian eselon atas Putri Duyung jika mereka mencoba sesuatu. Namun, mereka bisa mengumpulkan air mata Putri Duyung secara diam-diam. Pikiran Zhao Feng terpecah menjadi beberapa lusin pikiran dan mengendalikan banyak binatang kecil yang memasuki kerajaan Putri Duyung. Binatang buas yang dia kirim berspesialisasi dalam siluman, kamuflase, dan penyamaran. Ledakan, ledakan, suara pertempuran datang dari depan. Indra Chen Yilin sangat kuat, jadi dia memperhatikan bahwa beberapa Putri Duyung berkelahi dengan bawahan Zhao Feng. Ini adalah pertama kalinya banyak murid inti yang pernah melihat Putri Duyung. Zhao Feng mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Segel hati gelap. Zhao Feng menggunakan teknik jiwa dari jauh, dan pertempuran di depan langsung berhenti. Beberapa Putri Duyung segera tiba di depan mereka dan membungkuk di kaki Zhao Feng. Budidaya Putri Duyung ini telah mencapai alam inti asal setengah langkah. Chen Yilin dan rekan-rekannya memeriksa mereka dan mulai berbicara. Putri Duyung sangat cerdas dan memiliki bakat tertentu dalam jiwa. The Dark Heart Seal jauh lebih sulit untuk digunakan pada mereka. Petik 2. Jantung Zhao Feng melonjak. Dia telah mengumpulkan banyak informasi tentang Putri Duyung. Zhao Feng kemudian berinteraksi dengan Putri Duyung ini melalui segel jantung gelap. Putri Duyung normal tidak tahu cara berbicara dengan manusia, tetapi tampaknya, beberapa Putri Duyung eselon atas bisa. Ke arah barat laut, Zhao Feng tiba-tiba berkata. Mata Chen Yilin dan rekan-rekannya berbinar. Zhao Feng pasti telah menemukan di mana letak air mata Putri Duyung. Kelompok itu menuju ke kedalaman kerajaan Putri Duyung. Agar tidak menarik perhatian, Zhao Feng menyebarkan pasukan, terutama yang lebih besar, di tepi kerajaan Putri Duyung dan hanya membawa beberapa binatang kecil yang berspesialisasi dalam deteksi dan siluman bersamanya. Mereka bertemu dengan beberapa Putri Duyung di jalan, tetapi mereka dibunuh oleh Chen Yilin dan teman-temannya atau diperbudak oleh Zhao Feng. Pada titik ini, Zhao Feng telah memperbudak puluhan Putri Duyung. 4 dari mereka berada di alam inti asal sementara sisanya berada di alam roh sejati. Mereka akhirnya menemukan air mata Putri Duyung di depan karang yang jaraknya lebih dari belasan mil. Kedalaman danau yang gelap berkilauan dengan air mata Putri Duyung murni dengan berbagai ukuran. Dalam kegelapan, air mata Putri Duyung menonjol. Zhao Feng bisa merasakan sumber murni aura jiwa dan cinta dari sangat jauh. Jadi, itu air mata Putri Duyung? Ternyata, air mata itu berasal dari air mata Putri Duyung yang penuh cinta, dan air mata tersebut mengandung niat cinta mereka yang paling murni. Kekuatan itu dapat membersihkan jiwa dan membantu seseorang memahami maksud dari alam dewa kekosongan. Petik 2. Setetes air mata Putri Duyung membutuhkan 500 tahun untuk terbentuk. Kelompok itu menghela nafas dan menyaksikan dalam diam. Catatan kuno menyebutkan bahwa cinta Putri Duyung tidak pernah pudar. Jenius Tanah Suci beberapa ribu tahun yang lalu pertama kali ditangkap oleh Putri Duyung sebelum jatuh cinta dengan Putri Duyung dan mendapat kesempatan untuk memasuki istana. Zhao Feng membuat beberapa Putri Duyung mengumpulkan air mata Putri Duyung. Meskipun Putri Duyung ini telah diperbudak oleh Zhao Feng, mereka secara naluriah mulai menangis karena sedih. Chen Yilin dan rekan-rekannya menyaksikan tanpa bergerak. Pertama, harta karun itu akan diberikan terutama kepada Zhao Feng, dan kedua, ada energi mental misterius dalam air mata Putri Duyung yang memancarkan cinta yang murni dan polos. Di bawah aura ini, jiwa mereka tampaknya dibersihkan, dan keinginan untuk membunuh di dalam jiwa mereka menjadi lebih lemah. Putri Duyung adalah spesies yang memiliki sejumlah bakat dalam dao jiwa, dan eselon atas Putri Duyung sebagian besar adalah perempuan. Oleh karena itu, energi mental dalam air mata mereka memiliki efek yang luar biasa. Petik 2.
Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Jumlah kekuatan yang terkandung dalam satu air mata Putri Duyung tidak terlalu banyak. Itu bahkan tidak lebih dari batu kristal primal bermutu tinggi, tapi itu tidak berharga karena jumlah kekuatannya, itu berharga karena kemampuannya untuk membersihkan jiwa, dan kebetulan, jenis kekuatan ini adalah sesuatu yang kebanyakan pembudidaya tidak punya. Segenggam air mata Putri Duyung segera terkumpul, dan Zhao Feng segera pergi ke tempat berikutnya. Putri Duyung dalam jarak 10 mil entah dibunuh atau diperbudak oleh Zhao Feng, dan tiba-tiba, bagian dari area terlarang yang merupakan kerajaan Putri Duyung tampaknya menjadi wilayah Zhao Feng. Dalam situasi seperti itu, Zhao Feng dengan mudah mengumpulkan lusinan air mata Putri Duyung. Jumlah ini sudah melebihi jumlah total yang dikumpulkan dalam 4 atau 5 bukaan terakhir dari Demigod Forgotten Garden. Dulu, hanya sejumlah kecil orang yang mampu mengumpulkan air mata Putri Duyung. Sebagian besar jenius menetapkan target mereka di menara 10.000 harta karun, taman 100 bunga, makam demigod, dan tempat-tempat lain. Dalam hal jumlah harta karun, Danau Asap Ungu tidak memiliki sebanyak menara harta karun 10.000. Dalam hal sumber daya yang berharga, taman 100 bunga lebih besar. Selanjutnya, kerajaan Putri Duyung sangat kuat. Kami sudah mengumpulkan cukup banyak air mata Putri Duyung. Zhao Feng berhenti menemukan lebih banyak lagi. Dia telah memperbudak banyak Putri Duyung, dan Chen Yilin dan teman-temannya telah membunuh beberapa juga. Eselon atas kerajaan Putri Duyung akan segera menyusul. Zhao Feng memberi Chen Yilin dan Jiang Fan masing-masing 2 tetes air mata Putri Duyung, yang lainnya masing-masing menerima 1, dan dia menyimpan sekitar 20 tetes untuk dirinya sendiri. Yang lain tidak memiliki saran tentang itu, dan beberapa dari mereka bahkan mencoba menggunakan air mata Putri Duyung dengan segera.